Teng cerita hayati sahabat niku ngeten. Kanjeng Nabi suatu saat itu teng pasar, tenggene tempat umum. Niku wonten gundukan tanah, wonten gundukan tanah. Niki cerita teng hayati sahabat. Wonten gundukan tanah beliau dahar ambek muttaqian. Jadi kakinya diangkat satu. Ya gak mangane wong ning warung-warung. Gak priayi lah intine. Setelah itu ada seorang lonte liwat, perempuan lonte itu liwat, mumisat niku lonte. Ketemu sahabat, delok Nabi mangan ra priayi. Mangan kok kayak budak ya. Kayak napa? Budak. Budak itu kasta untuk selera rendahan. Cara sakniki kayak kaum buruh. Kaum napa? Nabi kok yakulu kama yakulul abdu. Carane mangan kayak budak. Tapi apa reaksi Rasulullah? Si lonte itu dipanggil. Kanjeng Nabi guyu-guyu semeneng. Senenge ngeten dari Rasulullah. Lho niki tenan wonten cerita. Man a'badu minni. Saya memang budak terbaik. Saya ini budak terbaik. Tentu maksudnya lonte itu budak itu kaum buruh. Maksudnya Nabi budak-budaknya pangeran. Jadi Nabi seneng guyu-guyu. Man a'badu minni. Sapa sing luwih budak timbang aku? Aku budak terbaik. Ternyata si lonte nganggo versi materialistik. Terbaik apa? Mangan ra nawan-nawan. Lha niki wonten kira. Terbaik apa? Mangan ra tawa. Terus jarene Kanjeng Nabi. Ijlisi, kamu duduk, kamu ikut makan saya. Si lonte niku mboten purun. Hatta tunawiluni, hatta tunawilani. Kamu harus ngambilkan. Sampai Nabi dijupukno. Ketika Nabi mengambilkan niku cara niki teng piring dijupukno. Si lonte malah mending. Ndak, saya maunya yang sudah ada di mulut kamu. Wah, payah ya. Ya tapi itu tadi, karena Nabi perasaannya itu Abdullah wa Rasulullah, dia melihat lonte kaulane pangeran, dekne kaulane pangeran, dia tidak tersinggung. Karena cara pikirannya Nabi, aku ngapi lonte, ora krono tertarik lonte, ora kok sampean maksudnya. Paham? Ora krono tertarik lonte, aku ngapi lonte dalam proses dakwah ngandani lonte. Dan berarti sing perintah aku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi enggak perlu merasa terhina. Dituruti Nabi, diambilkan. Terus dia mau mengunyahnya. Tapi barokah pernah ngelek idune Kanjeng Nabi. Niku dadi wong apik. Barokah ngelamak, barokah ngelek idune sinten? Kanjeng. Dan ini jadi pelajaran. Makanya di Ihya dijelaskan, sebetulnya tidak ada manusia yang tidak terhormat. Kalau nu beberapa kali ya, ada seorang santri tanya ke saya, Gus, saya ini kerja di Cina. Ya, penggawean kulon ngetero anake teng gereja, hukumnya sepundi. Itu kebetulan adiknya mondok di saya. Ya saya bilang, kamu itu tidak mengantarkan anaknya Cina ke gereja, sanggupnya ngetero mondok. Lu boten Gus, kalau boten guyon. Iya aku ya ora guyon. Aku iku ulama ora tau guyon. Anggap aja kayak ngetero anak mondok, anggap aja ngetero adik mondok. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, perasaan kita secara lahir mungkin kita jadi satpam, jadi bakul bakso, jadi buruhe Cina, jadi jongos. Tapi kan dari proses sosial yang sakit ini, yang getir ini, kita ini orang terhormat. Mungkin baru kayak bakul bakso sing adol di jalan-jalan, anaknya dengan istrinya riang goreng tempe guyon. Gara-gara ngetero anak Cina ning gereja, adike iso mondok, anak iso mondok. Dadi kowe orang gorengno tempe Cina, ya ora ngrumat Cina, kowe ngrumat anakmu Kamu jadi satpam, mungkin satpamnya non muslim. Tapi gaji kamu dipakai anak-anak kamu untuk ibadah, untuk ngaji Quran, untuk nikmati Tuhan. Ya sama seperti Rasulullah. Rasulullah ngapi lonte, bukan ngapi lonte kok sampean tertarik itu mboten. Pikirannya Rasulullah itu dalam perintah Allah sudah, tidak ada lonte, tidak ada siapa-siapa. Perasaan Rasulullah itu ya dalam bingkai perintahnya Gusti Allah. Dengan demikian kita akan nyaman. Cek kue dadi satpam, cek dadi jongos, dadi buruh, jadi macam-macam. Kita ini tidak buruhnya siapa-siapa, buruhnya anak kita. Karena hasil dari kita buruh, toh dipakai anak kita, istri kita. Apa yang tidak terhormat dari kita? Wong kita ya buruhnya anak sendiri, istri sendiri. Semari kadang ra bener kan terus kanggo wil kanggo wong liya lah mari ora terhormat dua-duanya kan. Lah Nabi itu cara pandang demikian. Mulane di Ihya itu ada cerita, beberapa kitab ada cerita. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal itu ditonggo canom, nemu kali ra karuan.
Niku manggil, "Ya Ahmad, nanti ke rumah saya." Ya dari Imam Ahmad. Ndekne imam kiai diceluk teko. Bareng tok depan pintunya dijebeder duar. "Ya Ahmad, sambil kembali." Ya ora emosi, tenang. Gang sekian jam dipanggil lagi. "Ya Ahmad, nanti ke saya lagi ya." Ya. Sudah ke situ lagi. Dijeder mana duar. Kembali lagi sampai 3 kali. Ya gitu aja, ya tenang ya. Ya ketok ceria santai. Nah, jangan itu akhirnya takut. "Ya Ahmad, kamu saya kecewakan berkali-kali kok ya tetap senyum-senyum saja, tenang-tenang saja." Jadi Imam Ahmad cara dijawab nang, "Lha aku ora di urusan mbek kowe. Aku dikongkon pangeran, nek diundang tangga teko. Dadi aku iso nuruti perintah pangeran ku seneng. Aku ora di urusan mbek kowe." Dadi kowe kok jo GR aku nurutku. Makanya yang ngaji saya itu jo GR kula nekani sampean, paham? Kula ni wong alim dikongkon pangeran, nak duwe ilmu konmu mulang. Makanya saya kalau ngajar itu ceria karena saya dalam perintah tuh. Kenapa kalau saya jagongan tidak nyaman? Orang Quran wong ulama kon jagongan, paham? Sehingga saya itu banyak orang yang jangan. Gus Bak itu kalau ngaji ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Ditamoni wong awam dijak jagongan. Ora ono perintah ulama kon apa? Jagongan. Makanya saya merasa tidak nyaman, paham? Tidak apa? Kalau saya ngaji jelas perintah pangeran, wong mulang perintah apa? Golekno hadis ulama kon jagongan mboten enten. Makanya saya merasa ndak enjoy karena ndak mesti dalam perintah Tuhan. Tapi nak pas ngaji kan dalam perintah Tuhan. Makanya saya ceria, saya enjoy. Lah nak nuruti sampean kecewa. Ono sing ora paham, ono sing ngantuk, ono sing ruwibet. Kalau nuruti manusia kita pasti mudah napa? Kecewa. Nah, ini penting jadi pelajaran. Jadi ketika Ahmad bin Hanbal sabar, ketika Rasulullah sabar, karena mereka orang-orang yang dekat Allah, sehingga semua transaksi sosialnya hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal hukum sosial. Kalau kita kan pakai teori sosial yang modern, misalnya kalau ingin dihormati ya hormat sama orang lain, itu teori kapitalistik. Kalau Rasulullah tidak ada begitu. Misalnya baik sama tetangga, kata Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu." Hukum sosial saja Nabi itu kaitannya karena perintah Allah. Kowe nak iman be Allah ya apik mbek tangga, nak iman be Allah apik mbek tamu. Tau dikeki ora kecewa. Alhamdulillah diparingi ngekeki, ora ditakdir dikeki. Wong al yadul ulya khairun al yadis sufla. Ya enjoy wae. Jajal kowe nak apik krana sosial. Dikeki terus ora tau bales sik nemene. Salam nganggo hukum sosial. Itu udah ajarannya Rasulullah, ajaran kapitalistik. Kalau ajaran Rasulullah ya apik mbek tangga dalile mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir karena perintah Allah. Paham ya? Dan lah ini yang hilang dari kita. Kita katut-katut hukum nopo sosial. Kita baik ke tetangga karena Allah. Ya kata Ahmad bin Hanbal. Aku tak kecewa bolak-balik kok senyum-senyum saja tenang. Iya aku ya seneng ae. Aku dikongkon pangeran. Nek ana tangga ngundang teko. Lah aku seneng ae wong nuruti perintahe pangeran. Jadi mboten urusan mbek kula blas. Wah itu kan luar biasa. Satu kearifan yang luar sama seperti Nabi. Nabi tidak merasa hina ketika melayani lonte sing jok mangan aneh-aneh, tidak merasa hina. Nabi tidak niat melayani lonte, memang perintah Allah nak dakwah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nyaman, urip nak ngoten nyaman. Tidak ada. Sama seperti teman-teman saya bilang, kowe iku ora dadi satpam, kamu ndak tukang becak, kamu ndak buruhnya Cina, kamu ndak buruhe non muslim, kamu ndak buruhe wong ra salat. Kowe iku buruhe anak dhewe, buruhe bojomu dhewe. Ndak ada masalah kan. Kados kula sebagai ulama, sebagai kiai kadang kerja nggih luka. Mungkin tempat kerja ya ana konflik, ana salah paham, ana macam-macam. Tapi kalau saya ingat, saya menyabari salah paham juga perintah Allah, nyari nafkah juga perintah Allah, ya nyaman. Karena instruksi kita, instruksi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perintah kita perintah nafsu, tersinggung mutung. Kumpul wong kecewa, mutung kere mutungan. Kere napa? Mutungan wis kere cara manusa, kere cara pangeran. Dadi double kere napa? Double napa? Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jadi Nabi Musa ninggal umat 40 hari saja terjadi kecelakaan tauhid. Gini ku akhirnya do nyembah anak pedek. Sementara Rasulullah SAW ratusan tahun beliau meninggalkan kita tauhidnya tetap aman.
justru dikawal oleh sifat-sifat yang tidak mengarah ke kultus. Gini ku dengan sifat al-a'rad al-basariyah, bahwa seorang rasul juga manusia. Lan kula seneng mbek sinetron ustad juga manusia. Jadi sawangane jadi ustad ora kudu sempurna. Kalau terlalu sempurna nanti repot. Generasi setelah kita repot. Misalnya syaratnya jadi kiai ku ngalim, hafal Quran, perilaku sosialnya bener, gak tahu maksiat. Iku padha karo kowe membunuh sekian juta kiai, karena mayoritas kiai tidak demikian, paham? Dan kowe mempersempit dakwah wong Islam, paham ya? Jadi sawangane nyaratno ideal tapi malah kriminal, malah nopo? Wong Islam digawa modern ya baik-baik saja, Islam digawa mubalek sing melepuk ya baik-baik saja, digawa mbek kiai sing setengah konek ya baik-baik saja. Tapi nak kue kakean nyarat, no malah banyak yang jadi korban. Ini kalau sering ditakoi, Gus, nak kiai gede teko ning manakib terus sampean apik to? Ora kan apik Gus, kiai gede diundang wong cilik gelem. Kula niku jarang purun. Jawaban kula nggih. Ya aku jarang gelem. Aku nak diundang tiang setahun pingin jarang purun. Mbek tonggolah jarang purun. Kula nanti tangkleti. Alasannya napa Gus? Ya karek cara pandangnya wong, misalnya ono kiai gede teko ning musala panjang, wah kiai iku lho sopan, kiai gede diundang musala panjang kok gelem. Ya sebagian orang memandang tuh kiai sopan. Nah cara kula ya ora sopan, jate kiai cilik teleng dimbat pisan kan ya repot. Umpama dekne ra gelem teko kan jate kiai cilik entuk, paham ya akhirnya ya bagi-bagi rezeki. Jadi tidak mesti kita tinggal cara pandang kita. Iku tunggale ke pengusaha nasional gawe retail ning pasar-pasar iku ayo sakake toko-toko nek wis sugih sing nisan sombong tau gawe mall malah enak. Sugih kok gawe toko napa klon. Jadi tidak mesti. Aku ora teko tak niati sopan. Artinya iku ya ora kok kabeh doyan. Paham ora kabeh napa? Doyan. Kata siapa yang datang mesti sopan? Kadang ya ora aku sapa wae gelem, gede gelem cilik gelem. Kalau artinya gini saya cerita saja, ketika kebenaran sudah kita transaksikan dengan Allah, kue ra usah nganggo hukum sosial. Hukum sosial itu tidak valid, tidak valid. Yaitu tadi, misalnya kiai gede teko ning musala penceng, ada yang mandang itu sopan. Wong kiai gede kersa ning rawuh musala penceng. Jare kiai cilik agak keduman nih, paham? Paham ra kedu? Ndak ini fair. Kita harus artinya hukum sosial tidak ada yang solid, tidak ada yang valid. Perspektifnya bisa beda-beda. Coba kalau perintah Allah, ya sudah. Gusti kula ora teko ndak niati bagi-bagi rezeki. Allah piyambak sing pirsa niatku. Utawa Gusti kula teko kadang-kadang gue variasi. Allah piyambak yang tahu niat kita. Kalau hukum sosial pasti tidak solid, ya itu tadi enggak solid. Tunggalnya misalnya kue lomo, anak mbok manja baik, wajar orang manja anaknya. Tapi nanti hukum sosial mengatakan anak yang dimanja nanti ngelama, nanti tidak jadi orang karena gak kulino tiraka. Enggak solid. Ternyata ketika kita manja anak pun enggak solid karena rawan anak itu manja tidak jadi orang. Enggak ada yang solid hukum sosial. Makanya hukum sosial pun dalam tradisi Islam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Makanya pernah ada riwayat Rasulullah itu sakhok, penderma. Ada orang minta dikasih, ada orang minta lagi dikasih. Ketiga orangnya yang sama masih minta dimarah-marahi mbek Nabi. Kowe sok ben gak di dua, gak dirai ning dina kiamat. Engko penggawean mengemis penggaweanmu ya. Sampai wongku kaget. Rasulullah yang saya kenal ndak kayak Rasulullah. Ngamuk dimaki-maki mbek Nabi. Mungkin ya kita harus begitu. Masyarakat kita nak seneng kiai seneng ngundang tahlilan diundang, manakiban diundang, tasakuran diundang, apa anak ini Malaysia diundang. Nah mbok turuti terus, kula nate marah. Ada seorang kaya ngundang saya 1 tahun sampai 4 kali. Saya tidak datang. Dia tanya, Gus Rian alasannya nopo jenengan ra tau omong. Alasannya ben kowe nalar. Kowe rak di acara pribadi. Aku nak nekani acaramu ngaji aku lebih dari 1. Nak nekani acara berarti menang wong sitok ngalahno wong akeh. Kowe nak kepengin dosa pisan aku teko ning acaramu, tapi aku ora ngaji ning pondok. Tapi sing nanggung dosane kowe. Mboten Gus kadang-kadang mawon. Kadang harus dididik, aja kurang ajar. Bapak kita teko terus kon teko terus. Kamu jangan ngawur saya bilang. Aku gak jenis kiai nak mbok dikte wedi.
Coba kadang kita punya santri ya, berapa? Puluhan sudah misalnya. Sementara yang ngundang acara pribadi, kita secara sosial sudah kadang datang. Misalnya setahun sekali kan wajar, setahun 4 kali tiap acara datang. Mentang-mentang keluarga berkat. Kita harus tunjukkan, harus ada aturan main. Enggak boleh mengalahkan orang banyak demi orang satu. Kan kalau nu jarang diundang acara resepsi purun jarang. Bukan anti buatan. Orang itu harus sering punya ulama yang manfaat, yang untuk orang banyak. Mbok jangan sering dibawa ke acara pribadi. Ya banyak ulama yang punya cara demikian. Memang tidak semuanya harus sama. Tidak, saya juga gentleman. Tapi harus ada yang kayak gitu. Kiai Sahal itu yang ketua MUI itu kalau diundang pribadi jarang datangnya. Kalau tanya yayasan apa pribadi. Nah yayasan kadang kersorawuh karena sumbut sing wong akeh ya. Jadi kadang kita berpikir itu wong seneng kiai itu orang alim, orang manfaat. Andai kan untuk orang banyak kan lebih baik ketimbang untuk pribadi. Tapi kadang kita secara egois, pokoknya rawuh ben marem. Dalile ben apa? Marem. Ya bukan tidak sampai haram ya, tapi orang itu harus dilatih tahu aturan. Makanya Rasulullah itu jarang. Beliau itu ngendikan kena diundang tonggo ya teko, tapi ketika sudah menyalahi etika mesti diseneni be Nabi. Diseneni. Ya itu tadi, makanya di Quran disebut wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Amrin jami' itu sesuatu yang universal, sesuatu yang urusannya orang banyak. Itu Nabi paling merespon kalau ala amrin jami'. Paham ya? Tapi kalau urusan pribadi dituruti kan tidak ada selesainya. Wong kere mesti masalah utang ora di dhuwit. Sing wong sugih men tasakuran wae. Nah kok wong poligami men rabi wae menekakno kiai. Mau kan gak ono bare. Mboten enten apa? Oleh ngaji kapan? Kiyaine oleh mulang kapan? Paham gini iki kula balik malih terangaken. Jadi Nabi Isa nanti di akhirat itu ditanya sama Tuhan, a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Gak ngono sa Isa, caram dakwah iku piye? Kok nganti akhire kowe dianggep pangeran caram dadi nabi piye? Caram dakwah napa? Piye? Apa kowe sing ngongkon wong-wong nganggep kowe pangeran? Hal yang tidak pernah dialami Nabi Muhammad karena beliau menonjol sekali sifat basariyahnya. Paham ya? Jadi kalau kita ulama warasatul anbiya, kalau kamu jadi kiai harus menonjol sifat basariyah ini supaya tidak ada kultus yang berlebihan sehingga hukum kalah dengan kultus. Paham ya? Kalau hukum kalah dengan kultus bahaya sekali. Dan itu sunnah Rasul. Sunnah sinten? Rasul. Nanti ketika Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, yo dong ngetokno nak keliru. Sama tak ceritani. Umar pertama jadi khalifah niku pidatone ku aneh. Soal presiden saiki ora kebayang. Tenggene Hayatus Sahabah wonten cerita. Umar itu pidatone ngeten. Orang tuh menunggu semua kayak apa pidatonya seorang presiden Amiril Mukminin. Ternyata dia pidato gini, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak kecil, anak pemuda yang bisa makan karena punya bule yang punya kebun kurma. Jadi untuk saya bisa makan buruh bulik saya mekno kurma terus dikei 1-2 genggam terus aku bisa makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu aja. Wah itu sahabat-sahabat tuh piye karep. Ya enggak ya. Itu ada sahabat yang tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu pidatonya begitu ngaco gitu. Terus dia bilang, saya di hati saya ada rasa takabur karena merasa pemimpin tertinggi umat Islam. Maka takabur itu saya bunuh dengan mengingat bahwa masa kecil saya mau terima buruh, terima apa? Dan itu bagus. Jadi kowe nek dadi kiai gedhe mbok eling, manganem dhisik nyatet utang kanca. Wis ora usah ngono abek, paham nggih? Mulane kalau de kanca oleh kurang ngajar, ngono kiai wis sepuh nek kakan pelaturan, aja pacaran. Mbah nggih pelaturan zaman enom ya kondang. Wis meh mati mesti ae ora tau pacaran. Wis sepuh meh mati mesti ora kepikiran apa? Pacaran. Jajal zaman padha nome, nak kuat. Ya ana santri sing kurang ngajar. Sama.
Artinya begini Sayyidina Umar, kalau betul Amirul Mukminin satu prestasi politik, satu karir, dan itu rahmat, paling banter hanya prestasi yang tidak mendesak. Rahmat terbesar adalah Saddur Rumki. Gini ku kelar mangan. Mulane kula bolak-balik cerita. Saat sampean sugih terus duwe mobil regane 200 juta itu tidak rahmat tertinggi. 200 juta mobil itu apa sih artinya mobil? Ngwesi mlaku. Artinya masih rahmat zaman kowe ra duwe sego diutangi tangga sak kilo itu taruhane nyawa. Kowe ra duwe mobil ora mati. Tapi zaman iku anak empe kelahiran utang dhuwit 20.000 taruhane napa? Nyawa. Itu lebih dramatis nikmat sing 20.000 urusan napa? Nyawa. Sementara ketika rahmat mobil tidak sesuatu yang prinsip tapi sekunder. Saya cara pandang, kados kula ini dadi kiai. Kula nggih umume wong nggih di mobil, di sepeda motor nggih umume wong. Tapi tidak begitu syukur nggih biasa. Masih dramatis saat kita butuh yang taruhannya nyawa. Amirul Mukminin satu khalifah, satu prestasi, satu rahmat. Tapi masih dramatis zaman dekne kere melok bulike taruhane nyawa. Dan saya kayak Sayyidina Umar dalam pandangan hidup. Jadi wong kudu eling, kudu napa? Mulane Kanjeng Nabi Abu Lahab lendungan entek ngamek. Padahal dia kafir. Karena Nabi setelah besar itu pengikutnya banyak, gak ngarah kelaparan. Tapi beliau ketika lahir itu tidak ada siapa-siapa dan panitia tertingginya adalah sinten Abu Lahab. Sampai dimerdekakno budake, ndekne pesta khusus nyambut lahir ponakan. Sampai Kanjeng Nabi ketika Abu Lahab ahli nar ngajokno proposal. Mumpun Gusti ahli nar lah tau kae dikek keringanan. Piye wae pas kula lahir sing nyambut Abu Lahab. Mana pas Senin di diskon. Karena ya memang peristiwa terpenting di kehidupannya Nabi ya saat itu. Dan itu dikenang oleh Rasulullah sebagai orang yang kesatria mengenang. Wes saiki kula nate ditanya sama istri saya, Gus jenengan yo kenal menteri, kenal rektor yo kok ora bangga. Ya seneng dek yo bangga, ya seneng yen entuk rahmat ya seneng. Tapi seneng kenal wong awam-awam sing dhisik berprestasi saat saya lahir. Taruhannya nya. Kita kenal pejabat-pejabat kan paling banter gue happy urusan prestis. Mau merah kenal itu tidak ada masalah. Tapi kamu tidak kenal orang yang dulu taruhannya nyawa. Dan itu yang mau diingatkan oleh Sayyidina Umar ketika jadi khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bani Makhzum, seorang pemuda sing isane mangan uga buruh bulik kula. Kan manen kurma terus kula disukani qabdutan min tamarotin sing aku luminha terus kula iso mangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah yang ngeri. Carane presiden pidato ngono yang ngeri. Tapi nek ikhlas wong mesti haru. Paham? Nek ikhlas mesti napa? Salam pidato saya orang Kermas. Dulu pernah tidur di musola. Pinggir rumahku misalnya. Uripku ya mbek kanca-kanca itu kan harus sekali. Misalnya Obama pidato berarti aku wong Kenya. Daerahku akeh sing busung lebat. Itu kan luar biasa, satu kearifan. Dengan demikian orang terbiasa mensyukuri nikmat itu tidak harus yang prestisius kayak jadi presiden, kayak jadi Amirul Mukminin. Umar juga berhasil mendorong umat hanya syukur dengan karena kelar makan. Kelar napa? Itu kearifan. Coba kalau orang didorong syukur tuh nunggu kalau jadi Amirul Mukminin. Syukur tuh kalau jadi presiden. Padahal Allah itu bikin elemen tubuh kita ini mudah syukur. Uang jadi PNS kelas paling teri ya suwenenge ra karuan. Ditampa dadi satpam ya suwenenge ra karuan. Cah nom-nom lho lamarane ditampa cah padha eleke suwenenge. Wong ditampa padha eleke kok suwenenge ora karuan. Betapa elemen kita ini mudah syukur. Wong penceng ditampa penceng kok suwenenge ora karuan. Paham?